Kita masuk ke tahap partially synchronize. Ada kata partially artinya masih parsial. Nah, istilah parsial, terpisah-pisah antar bagian jalan masing-masing. Ada yang sudah jalan transformasinya, ada yang separuh, ada yang sudah full gitu ya. Nah, intinya di situ. Ini yang akan membedakan dengan fully synchronize pertemuan depan. Kalau fully synchronize ya sudah terkoordinir, sudah ada koordinasinya dari pusat, sudah ada standarnya. Nah, artinya di setiap bagian, di setiap divisi semuanya sama. Nah, pada tahap ini kita perjalanan menuju arah sana. Kita masih parsiali. Dan memang kayaknya di mayoritas kasus memang ya di tahap ini ya, parsiali. Jadi sudah diterapkan, tapi belum menjadi Renstra, rencana strategis dari pusat. Jadi masih beda-beda. Kita nggak tahu, mungkin kalau teman-teman nanti ada yang punya kasus mengenai di Indonesia itu apakah sudah fully synchronized atau partially atau belum. Kalau living DNA kan belum ya, tapi mungkin kalau kasusnya di Indonesia dalam artian pemerintah ya, pemerintahan, baik pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah kan sudah menerapkan. Nah, tinggal tahapannya apakah sudah partially ataukah sudah fully gitu kan. Semisal seperti yang contoh kemarin saya sampaikan bahwa saya membuat KTP itu sehari jadi, positifnya, negatifnya ternyata ya banyak kemarin ya. Misalnya saya pindah lokasi tanpa pihak dari lokasi yang saya tuju mengetahui. Tahu-tahu ACC aja. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan, khususnya Mas Arief itu mana, asli Solo? Saya itu Purwokerto, Pak. Ngapak-ngapak. Nah, Purwokerto, berarti Jawa Tengah. Ya. Apakah yang sudah diterapkan di Sleman sama dengan yang diterapkan di Purwokerto dan sama juga yang diterapkan di Mas Hamdani di Lombok Tengah gitu ya, atau Mas Rahmat Bengkulu ya. Nah di Bengkulu, terus ada Mas Heri itu mana sih? Riau, Pak. Nah, Riau, nah kan beda-beda semua. Nah kita kan bisa lihat di sini. Kalau dari studi kasusnya pemerintahan yang ada di Indonesia itu sudah fully synchronized atau masih partially synchronized. Nah ini kan bisa didiskusikan nanti. Menarik. Nah di Classroom kan ada tugas itu ya. Gimana kalau kita bahas itu aja? Sepaham kalian aja, gitu ya. Nanti berarti untuk kasus yang ada di Classroom kalian bahas itu ya di daerah kalian. Ya kalian nggak harus survei langsung ke lokasi, nggak harus. Tinggal cari aja di Google. Ada nggak gitu kan? Misalnya KTP online, mendaftar KTP online atau membuat KK online, ada nggak? Nah, kalau nggak ditemukan kan berarti belum online, logikanya gitu. Atau teman-teman nanti bisa juga mencari misalnya di Play Store atau di App Store, ada nggak aplikasinya? Misalnya ada juga SIM online gitu ya. Mas Arief tentu tahu ya, di Jawa Tengah kan sudah ada SIM online ya. Nah, cuman beberapa Saya kali sudah pindah KTP, Pak. Jogja sejak sudah 2008. Bukan okay, orang Jawa Tengah lagi. Tapi aplikasinya ketika diakses ada aja kendalanya. Ngakses pakai iPhone katanya suruh pakai Android, sudah diakses pakai Android nggak bisa diakses. Wah ya banyak kendalanya. Biasa pemerintah Indonesia. Nah itu betul. Ada juga misalnya sekarang implementasi Peduli Lindungi. Kita masuk mall kan harus scan Peduli Lindungi. Nah itu dari sisi transformasi digital tuh bagaimana gitu analisisnya gitu ya. Karena pada realitanya di Jogja gitu lah. Jogja kan sudah mulai rame gitu kan. Masuk mall ya udah mulai bebas saja. Ya ada untuk scan-scan Peduli Lindungi gitu. Cuman ya terkadang kita bilang aja wah nggak bawa ya lagi nggak ada paket ya udah diizinkan masuk aja. Jadi seolah scan Peduli Lindungi ya cuman buat formalitas. Harus ada, kan? Harus ada agar bisnisnya tetap jalan, harus ada scan Peduli Lindungi. Karena lucunya gini, saya pernah masuk mall di daerah Malioboro, itu kan parkirnya di basement ya. Kita masuk ke basement, untuk dapat masuk ke mall, kita kan lewat jalurnya bawah tuh basement. Nah kan kalian tahu sendiri, di basement internet itu seperti apa. Nggak connect, kita suruh scan Peduli Lindungi. Yang ngantri panjang tuh ya nggak ada yang bisa scan Peduli Lindungi, akhirnya diizinkan masuk aja. Padahal ya ada satpamnya di situ, ya ini udah masuk aja. Nanti scan Peduli Lindunginya di dalam aja.
Ya di dalam nggak ada yang scan Peduli Lindungi, buat apa gitu kan. Nah, artinya gini, sebenarnya saya pengen lihat sebenarnya Peduli Lindungi itu proses bisnisnya seperti apa. Kalian kalau ada yang sudah pernah punya kasus seperti itu nanti bisa cerita. Apakah benar misalnya gini, kita kasus masuk mall gitu ya. Masuk kita scan Peduli Lindungi, kita ketika keluar dari mall kita sign out gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita sudah keluar dari area tersebut. Benar atau tidak gitu ya. Katanya gitu, tapi saya belum lihat seperti itu. Nah, pada prakteknya masih banyak kelemahan. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa oke, masuknya scan Peduli Lindungi. Ketika di dalam mereka belum keluar, kan dulu sempat dibatasi berapa menit. Jadi harus di mall harus 20 menit atau berapa gitu kan. Harus 20 menit. Nah, misalnya sudah 20 menit kita klik keluar gitu kan. Padahal kita masih di dalam mall. Bisa ternyata. Cuma nanti teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Karena ini saya baru hanya ngobrol dengan rekan gitu. Nah, itu kan banyak ketika kita bicara transformasi digital di tahap pusatnya saja pemerintahan Indonesia masih banyak kendala. Nah, mungkin kalau saya bayangkan pemerintahan kita ya sudah masuk, sudah ada disrupsi teknologi, sudah ada transformasi, cuman mungkin tahapnya masih partially synchronized. Gitu, jadi belum ada fully synchronized. Kalau untuk Peduli Lindungi mungkin tujuannya fully synchronized ya, karena semua harus menerapkan. Cuman pada realitasnya, implementasinya, apakah memang sudah benar-benar fully synchronized. Nah, kalian kalau teman-teman nih kalau masuk ke kampus, sekarang kan ada beberapa fakultas yang juga sudah scan Peduli Lindungi. Cuman realitasnya sama dengan di mall tadi. Kemarin saya datang di situ, scan, gagal, scan lagi, gagal. Akhirnya udah diizinkan masuk aja. Karena yang nggak tahu juga, yang jaga tuh nggak tahu kendalanya apa gitu. Kita masuk tahap partial synchronized, tahap ketiga. Nah, kalau di anak tangga ini, kita masuk di level yang ketiga ini. Masih sama seperti sebelumnya, kita untuk poin 5 dan 6 ini adalah anak tangganya. Jadi bukan partially synchronized-nya. Jadi anak tangga menuju partially synchronized. Jadi kita diskusikan, ya mungkin beberapa kasus yang nanti kita bahas atau yang saya sampaikan mungkin kasusnya sama seperti kasus-kasus pertemuan sebelumnya, cuman yang membedakan adalah pembahasan kita. Asumsinya studi kasusnya sudah masuk ke tahap siloed, ya sudah masuk tahap silo. Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke tahap partially. Nah, ada dua kunci di situ, ada dua pembahasan, yaitu effective change model dan strategi sufisiensi. Kita jadikan keduanya sebagai kata kunci pembahasan kita hari ini. Effective change model, mengelola perubahan yang disebabkan transformasi digital. Ini ada kata kunci, mengelola perubahan. Yang dikelola itu perubahannya, bukan transformasinya. Efek ketika dimasuki teknologi itu apa? Nah, itu yang dikelola. Sebagai contoh, misalnya efek dari disrupsi teknologi yang sangat terpengaruh adalah karyawan atau staff. Berarti yang kita kelola itu staff atau karyawannya. Misalnya kita menerapkan semua proses bisnis sudah menggunakan sistem informasi. Nah, ketika kita bahas dari sisi effective change model, berarti pada tahap 3 ini yang kita diskusikan bukan bagaimana harusnya teknologinya harusnya seperti ini, seperti itu, bukan itu. Tapi yang kita bahas justru dari sisi yang terpengaruh. Salah satunya misalnya SDM-nya. Cuman yang terpengaruh kan nggak cuma SDM. Bisa jadi yang terpengaruh apa? Suatu institusi pasti memiliki rencana strategis, rencana kerja, yang sebelumnya tidak ada bau teknologi di situ. Setelah ada disrupsi teknologi, tentu saja akan merubah itu semua. Artinya itu juga harus dikelola. Jadi yang dikelola pada kata kunci pertama ini adalah perubahan yang diakibatkan oleh transformasi digital tadi. Oke, untuk yang kedua adalah strategi sufisiensi. Menguji kecukupan strategi untuk melakukan transformasi digital secara sistemik. Kata kunci pertama adalah menguji. Nah, yang diuji apa? Kecukupan strategi. Kalau kita bicara cukup, nggak cukup kan berarti biasanya indikator yang kita gunakan kan angka ya, kuantitatif. Cukup enggaknya itu apa ya? Strategi tadi, strategi transformasi digital. Kenapa harus dibahas? Karena ternyata transformasi digital nggak pasti berhasil.
Oleh karena itu, nyambung ke yang sebelumnya, saya lupa di pembahasan yang tahap pertama atau kedua, kita bisa mendeliver transformasi digital kecil-kecil. Jadi nggak harus gelondongan satu sistem diimplementasikan ke seluruhnya. Enggak. Misalnya kita deliver dulu ke bidang A atau ke divisi A, kita deliver selanjutnya ke divisi B, ke C, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kita langsung deliver ke seluruh divisi, cuman bagian-bagian kecil. Ini yang saya deliver yang fitur ini dulu. Sama untuk setiap divisi yang di-deliver hanya fitur tertentu saja, sebagian kecil dari fitur secara umum. Terus kata kunci ketiga adalah secara sistemik. Nah, kalau secara sistemik berarti harus sesuai dengan sistem atau tersistem. Artinya berarti ada strategi di situ. Nggak bisa, ya meskipun ini masih parsiali ya, yang nanti akan lebih fullnya, akan lebih lengkapnya nanti ketika sudah masuk tahap fully synchronized. Cuman di sini sudah mulai harus sistemik. Jadi artinya sudah ada strategi. Nah, bisa jadi bagusnya strategi dari pucuk pimpinan untuk kemudian di setiap divisi itu sama strateginya. Nah, kita akan bahas dua itu. Pertama, bagaimana mengelola perubahannya. Yang kedua, kita bahas dari sisi kecukupan strategi. Strateginya apa saja? Kenapa saya katakan apa saja? Karena tadi, seperti yang saya sampaikan, kita bahasnya dari sisi kuantitatif. Jadi tidak hanya ada satu strategi saja. Selanjutnya ada isu-isu yang terkait, yaitu di partially synchronized. Tentu saja isu pertama ini yang menjadi pembeda yang sangat ketara dengan isu yang ada di fully synchronized. Antar divisi atau bagian masih menerapkan strategi yang berbeda. Ada yang sudah menerapkan, ada yang belum. Ada yang misalnya menggunakan WA, ada yang menggunakan Telegram, ada bahkan yang masih menggunakan SMS misalnya. Itu contoh dari antar divisi atau bagian masih menerapkan strategi yang berbeda. Yang kedua adalah penyelesaian sebagian dari strategi seluruh perusahaan untuk transformasi digital. Nah, kata kuncinya di sebagian ini. Mungkin ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa ketika kita bicara di partially synchronized, sebagian yang kita maksud di sini bukan aspek teknis dari teknologinya, tapi mereka yang terdampak. Bisa dari SDM-nya, bisa dari kebijakannya, bisa dari macam-macam gitu. Bisa misalnya di suatu organisasi ada aspek politisnya terdampak, ya berarti ya harus dikelola juga. Atau bisa jadi misalnya dampak keuangannya. Dengan adanya transformasi digital, secara keuangan akan membuat suatu organisasi lebih efisien atau justru kebalikannya menjadi membengkak. Itu kan perlu dikelola. Nah, nanti kita lihat dari beberapa contoh kasus. Penyebab kegagalan pada partially synchronized ada dua. Pertama, strategi manajemen perubahan tidak efektif. Jadi strateginya salah. Yang kedua adalah atau. Di sini ada kata kunci atau. Berarti bisa jadi penyebabnya yang pertama atau yang kedua. Bisa salah satu. Jadi kata kuncinya tidak dan ya. Kalau dan berarti kedua-duanya. Kalau atau bisa jadi hanya gagal di yang pertama, berhasil yang kedua misalnya, atau kebalikannya. Yang kedua adalah jumlah atau variasi proyek transformasi tidak mencukupi. Nah, ini terkait dengan sebenarnya poin 1-2 terkait dengan ini. Poin pertama tadi terkait dengan effective change model. Jadi bagaimana kita mengelola perubahannya. Sedangkan yang poin kedua tadi terkait dengan strategi sufisiensi. Ada cukup nggak strategi atau opsi-opsi untuk menerapkan transformasi digital tadi. Pertama, strategi tidak efektif atau variasi atau opsi untuk menerapkan transformasi digital tadi tidak mencukupi. Kita bahas yang pertama dulu, effective change model. Nah, ini ada kasus sama seperti sebelumnya. Silahkan teman-teman untuk dibaca terlebih dahulu, nanti kita diskusikan. Mungkin 1-2 menit. Oke, sudah. Nah, di sini kasusnya ada, kita nggak harus bahas detail ya mengenai proses bisnisnya. Cuman kasusnya di sini adalah semacam layanan kontak service atau layanan service center ya. Sekarang layanan service center mungkin sudah berbeda dengan apa kasus yang dijabarkan di sini. Mungkin kita sesuaikan dengan kasus saat ini yang kita alami gitu ya. Jadi layanan
service center kan tidak lagi kita harus melalui telepon. Terkadang bahkan kita bisa melalui chat, WA atau langsung di Tokopedia juga gitu ya, kita melakukan chat atau melalui media sosial juga bisa, atau melalui webnya mereka, web resmi mereka. Cuman terkadang untuk membuat layanan mereka tetap responsif, jadi semisal mereka tidak bisa membalas dengan cepat, tapi mereka tetap ingin memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Artinya mereka ingin dapat membalas dengan cepat. Akhirnya apa? Mereka menggunakan robot, mesin yang bisa membalas secara otomatis. Dari sisi pelayanan maksimal, artinya kita tidak merasa dicuekin. Cuman dalam kasus tertentu kita kan ingin langsung to the point pada permasalahannya. Kita tanya misalnya seperti saya menggunakan internetnya, beberapa kali error, saya harus menghubungi pihak ini. Ada beberapa opsi, cuman yang balas kadang ya itu robot melalui media sosial, IG, Twitter, atau melalui aplikasi, pasti yang balas robot terlebih dahulu. Karena apa? Harus menunggu antrian. Padahal saya inginnya cepat, karena misalnya jam 1 ini harus digunakan untuk ngajar, 12:30 internet error misalnya gitu. Kita kan nggak ingin menunggu ngobrol dengan robot seperti itu. Saya ingin ngobrol langsung dengan CS-nya, telepon. Nah itu juga belum tentu diangkat, karena apa? Antriannya makin banyak. Rekan-rekan tentu mungkin pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah ingin telepon untuk komplain, karena memang internetnya ingin digunakan mendesak waktu itu, mepet gitu ya. Akhirnya saya telepon, wah nggak ada pulsa, adanya mereka menggunakan telepon kabel. Akhirnya saya ngisi pulsa 25.000. Saya isi hanya untuk nelpon. Sampai pulsa saya 25.000 habis, belum diangkat, masih di antrian. Malah kita nelpon diminta untuk dengerin lagu-lagu gitu. Lagu sama promo-promo. Wah habis gitu kan. Saya isi lagi 25.000. Ujung ceritanya sampai 25 tambah 25. 50.000 habis, belum diangkat sama mereka. Gitu. Akhirnya chat saya dibales, akhirnya keesokan harinya ditelepon baru. Nah, kadang kan ada yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalau di sini, di kasus di sini ada yang merasa frustasi, kita harus ngobrol dengan robot, padahal kita ingin cepat. Ada juga di sini misalnya kasusnya, ternyata suara ini yang voice recognition ya, jadi balasnya tidak lewat chat, tapi misalnya lewat suara dari robotnya kaku, atau misalnya nggak mudah didengar, itu tentu akan sangat mengganggu kita. Nah, padahal itu penggunaan robot adalah salah satu inovasi di transformasi digital. Nah, berarti di sini yang terganggu siapa? Dengan adanya implementasi robot sebagai call center, yang terganggu adalah customer. Nah, bagaimana kita mengelola customernya? Nah, ini kan perlu didiskusikan. Perlu didiskusikan di tim lah. Bagaimana kita mengelola customer agar mereka tidak kecewa. Kita sudah menggunakan robot, tujuannya agar respon kita menjadi lebih cepat. Sebelum kita bisa membalas, sudah dibalas dulu oleh robot. Misalnya, selamat datang, mohon ditunggu, kita akan merespon keluhan Anda, misalnya gitu. Itu kan tujuannya baik, tapi ternyata ketika implementasi ada kendala di situ. Nah, menurut kalian gimana untuk kasus-kasus seperti ini? Atau misalnya ada kasus lain yang selain kasus customer service juga boleh kalau teman-teman ingin sampaikan. Ada nggak? Ya, saya Pak. Kayak layanan di kampus saya misalnya. Ya, kebetulan kan ada beberapa transformasi yang ada di admisi mungkin ya. Admisi pengennya kan semua berbasis online, pendaftaran online dan segala macam. Ya mungkin kasusnya hampir mirip kayak gini. Jadi karena ternyata di luar ekspektasi bahwa pendaftarnya itu membludak, akhirnya ya server error dan segala macam. Mungkin ekspektasinya emang bagus, tapi kalau boleh dibilang sudah diperhitungkan ya sudah diperhitungkan, tapi mungkin tidak mungkin ya pendaftarannya yang karena tadinya ada yang dulu sebelumnya ada yang manual, ada yang online, ada yang sekarang sudah full online dan
kapasitasnya server ternyata tidak ditingkatkan, jadi ya customernya jadi merasa kecewa gitu. Hampir mirip kayak ini tadi. Jadi pengennya dari itu, wah semua ini berbasis sudah terrekod, semua pakai layanan voice recognition, tapi ternyata kan jumlahnya orang yang bisa mengakses dan sistemnya untuk menangani seluruh permintaan dalam waktu yang sama itu ternyata belum mencukupi. Jadi ya itu fail baru setengah-setengah. Artinya ini kan sesuai pembahasan parsiali ya, belum semuanya lancar. Mungkin seperti itu kasusnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Berarti kan diperlukan inovasi ya. Jadi harus ada opsi. Ketika ini gagal, kita menggunakan opsi apa? Nah, terkadang kan itu yang dilewatkan mungkin. Waktu itu ketika kita masuk ke Inras, jadi kita awal semester mungkin sama ya di kampus-kampus lain, kita ingin milih jadwal, milih mata kuliah, sampai bisa milih dosen waktu itu. Menggunakan sistemnya setiap akan masa ke Inras, wah itu mahasiswa muntah-muntah itu. Muntah-muntah, ada yang sampai nggak bisa tidur. Itu benar, itu bukan bukan saya melebih-lebihkan, tapi memang realitasnya seperti itu. Bahkan gini, mungkin ini lucu bagi kalian, bagi rekan-rekan semua. Jadi 1 minggu atau ya 3 hari lah, minimal 3 hari sebelum ke Inras, kita kan sudah pecah itu. Sebenarnya sudah diantisipasi, misalnya untuk fakultas ini tanggal sekian, fakultas ini tanggal sekian. Agar apa? Agar servernya tidak berat, tidak down gitu ya. Kita udah pecah-pecah sampai gini, pada kasus dulu karena internet belum begitu kenceng seperti sekarang gitu ya, ya seperti warnet lah kalau sekarang. Itu teman-teman 3 hari sebelumnya semuanya sudah di booking itu digunakan, internetnya digunakan tapi nggak ada orangnya. Itu benar-benar realitas. Layar sampai ditempeli kertas sudah di booking oleh Andika, itu nyata. Nggak cuman sampai warnet-warnet yang di sekitaran UI semua ditempeli itu. Percaya nggak percaya? Kalau 3 hari lagi Warnet musim saya yang di UNY juga kedapatan jatah ini dulu di booking anak UI. Sama. Kasusnya sama nggak sampai 3 hari sebelumnya gitu Mas Arief? Iya, sampai ada antrian. Ini nanti Sama, saya kan? Ya sekarang pun masih untuk yang kedokteran itu. Jadi nanti ada beberapa orang dokter yang berkelompok nanti booking 3 hari itu untuk memilih mereka tempat koas kalau nggak salah ya. Itu kan sampai segitunya kan. Warnet bisa sampai penuh tapi nggak ada orangnya, itu bagaimana coba? Berapa uang yang dikeluarkan 1 jam waktu itu? Misalnya berapa sih waktu itu? 1.500 gitu atau berapa gitu ya? Atau kalau cepat 3.000-an Pak. 3.000 kalikan berapa jam? Kalau 3 hari berarti kalikan 3. Coba bayangkan, hanya untuk key-in. Dan itu nyata ya, meskipun sudah di booking pun fase key-in dibuka ya tetap aja. Apakah semudah itu secara teknis? Enggak, ya masih aja error. Misalnya gini, saya pengen kuliah, waktu itu yang jadi rebutan kan biasanya dosen, terus berdasarkan jadwal yang biasanya paling laris dicari itu Senin, Selasa, Rebu. Senin, Selasa, Rebu, jangan jam 7 pagi, jangan jam setengah 4 sore yang dicari itu kan. Nah, kenapa kok Senin, Selasa, Rebu? Agar Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa pulang, libur gitu kan. Mereka kosong atau bisa buat freelance dan lain sebagainya. 5 menit sebelum buka, misalnya informatika mau kayak ini, 5 menit lagi jam 3, misalnya udah jam 3 kurang 5. Kita udah buka Unisys-nya. Kita yang mau pilih apa saja, kita new tab semua, udah di tab di browser gitu. Jadi nanti ketika masuk jam 3 pas, langsung kita klik semua. Nah, celakanya ketika sudah masa waktunya kita klik error semua, nangis semua itu mahasiswa. Nangis itu benar-benar nangis, bukan dalam tanda kutip ya. Kita refresh lagi, berhasil, kelasnya sudah penuh. Nah, itu terjadi waktu itu. Kasus, mungkin kalian punya kasus ya di tempat lain, bahwa ternyata transformasi digital ada dampak yang harus dikelola. Kalau kasusnya key-in tadi berarti ya ekspektasi mahasiswa harus dikelola. Itu. Nah, kalau sekarang ya sudah enggak ya, insya Allah bisa. Kalau untuk key-in di UI bisa diakses dari manapun, enggak harus booking internet, sudah bisa lancar.
Nah ini bagaimana pendapat Anda ya tadi itu? Ternyata ini ya terjadi dimanapun, nggak cuma di kasus tadi. Mungkin Mas Hamdani, Mas Rahmat, Mas Heri ketika menceritakan di lokasi masing-masing pun ada gitu kan Ya, benar kasus-kasus Pak. yang seperti gitu ya Mas Hamdani ya. Di kampus saya juga terjadi kayak gitu, hal-hal yang ya kayak gitulah, cukup mengecewakan. Jadi setelah kita susun jadwal gitu kan sesuai dengan nama dosen, jam dan lain sebagainya. Nah pas kita kayak itu terus kita dapat tidak sesuai dengan jadwal, terus dosen yang kita pilih gitu kan, ya bener. Jadi ya wajar lah nangis gitu kan. Dewa ya. Ya contoh kayak di kampus saya juga kayak gitu kemarin seperti Mas Arif itu ya. Apalagi ya kalau saya, terus Mas Rahmat, terus siapa lagi itu ya Mas Heri itu mungkin ngalamin ya hal-hal yang kayak gitu. Hal wajar mungkin kalau menurut saya sekarang. Karena di kampus saya itu pernah ngalamin beda-beda ya, beda-beda. Pas pertama saya kein dulu itu ya seperti yang dibahas tadi tuh, pas saya masuk error gitu kan. Pas refresh ya kelasnya sudah penuh gitu. Jadi gimana ya, servernya tidak mendukung mungkin karena kebanyakan yang akses gitu. Setelah yang kedua mungkin caranya diganti, dibagi per prodi gitu kan, belum ada fakultas. Jadi saya itu dibagi per prodi, misalkan prodi A NIM ganjil hari sekian, NIM genap hari sekian. Tapi setelah itu setelah dibagi jadwalnya masih aja, walaupun kita dibagi dalam prodi terus ganjil genap gitu, sama aja masih aja error gitu kan. Setelah itu tahap ketiga dibagi lagi gitu kan, misalkan angkatan ini hari ini, angkatan ini hari ini, ya gimana ya, jadi sudah ngalamin 3 fase gitu perubahan strategi, sampai sempat itu satu kali ini ya kayak ini ya, jadi pas besok pagi mau dibuka di pengumuman itu jam 8 sudah mulai buka, dan ternyata pas pada itu jam 12 malam sudah dibuka gitu. Sempat kayak gitu sampai saya sudah tidur gitu, ditelepon sama teman-teman gitu kan, oh iya Mas bangun Mas, ini Kelewatan. kita masuk kita kein gitu kan, nanti kalau kelewatan itu pas penuh gitu ya udah penuh. Jadi pas setelah itu jadi teman-teman pas kein berikutnya, semester berikutnya dia sampai begadang nggak tidur. Nah takut terjadi hal yang kayak gitu lagi, jam 12 sudah dibuka gitu kan, direfresh terus kan, start dari jam 12 sampai subuh gitu direfresh terus sampai akhirnya jam 8 ketiduran gitu kan, sama aja ya gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu ya, hal-hal yang ya harus gimana ya, ditangani dengan serius lah, karena teman-teman banyak yang gimana ya, kalau kesannya luar biasa kalau seperti yang dibilang sama Pak ini tadi, gimana ya, banyak di kampus saya itu terutama ya, banyak yang dosennya itu ya nilai kadang ya, itu yang dicari sama siswa itu, kadang yang dosen yang terlalu gimana ya, jadi nggak ada yang suka gitu, mungkin ya hanya sisa-sisa lah yang dia dapat. Kalau yang nggak dapat sudah kelas penuh, gitu ya. Iya, yang dapat nggak dapat kelas wajib gitu kan, misalkan mata kuliah ngejar mau lulus 4 tahun lah misalnya kan, kalau nggak ngambil juga rugi gitu kan, rugi daripada nggak ngambil ya bagaimana lagi. Contoh ya, nggak mau harus ambil ya Mas ya. Pancasila dulu ya, ada satu ya nggak sebut namanya ya, kita satu kelas itu walaupun rajin ya, teman-teman banyak yang cerdas pintar lah ya, tapi satu kelas itu default case kita sharing sama dosen-dosen yang lain, ternyata emang dari dulu dosennya kayak gitu kan, pas zaman beliau juga ya dosennya juga kayak gitu kan. Oh ya, jadi nggak heran gitu, karena dosennya emang ya karakternya kayak gitu. Jadi setelah itu nggak ada yang mau ngambil gitu kan, apalagi kalau di semester 1 awal gitu kan, kita masih ya pengenalan itulah, masih belum tahu kampus kayak gimana gitu kan, jadi dosennya kayak gimana. Nah setelah kita semester 3, 4 seterusnya itu, jadi kita memilih gitu dosen mana yang bagus, mana yang asik gitu. Ternyata sampai sekarang masih berlaku. Teman-teman saya juga yang KN kemarin itu ya
curhat gitu kan, curhat, oh ya saya dapet dosen kayak gini, killer dan lain sebagainya gitu. Ternyata bukan hanya di kampus saya aja gitu kan. Nah, kita lanjut mungkin ya. Nanti kita ngobrol lagi. Masih banyak yang kita obrolkan. Kuliah isinya ngobrol ya. Setiap tahap menantang, teman-teman. Cuman dari referensi transformasi digital banyak gagal justru di tahap ini. Entah kenapa. Ya mungkin jawabannya dari kasus-kasus yang kita obrolkan tadi. Teknologi sudah disediakan. Kemarin kita ada peran serta pimpinan atau pucuk pimpinannya. Pimpinan sudah oke, dijalankan, sudah dideliver kecil-kecil, tidak langsung secara menyeluruh. Tapi ketika diimplementasikan, ada aja kendalanya. Banyak resisten gitu kan, banyak yang menolak gitu kan. Nah itu ternyata justru tantangannya di situ. Kita mengelolanya bagaimana, terus strategi kita mengelolanya bagaimana, itu ternyata tahap yang paling penting. Kenapa dikatakan paling penting? Karena kalau gagal, ya udah, sistem nggak akan jalan, teknologi udah akan menurunkan produktivitas kerja. Tapi kalau tahap ini berhasil, kan masuk fully synchronized. Semua sudah menerapkan, tinggal tunggu waktu aja, mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa, udah living DNA, mereka justru kalau tidak menggunakan teknologi nggak jalan gitu kan. Mungkin seperti itu. Mungkin suatu saat penggunaan Zoom akan living DNA juga di Indonesia. Kuliah akan online gini. Resistensinya gimana ya? Apakah dari sisi internet mencukupi gitu kan? Terus dari sisi pemahaman itu sulit loh teman-teman. Seperti sekarang lah, ketika kita diskusi, saya dengan Mas Arief, Mas Heri, Mas Rahmat, Mas Hamdani enak, interaktif, ada komunikasi. Nah ketika mengajar program sarjana itu beda, tantangannya besar teman-teman. Kalau kita di kelas enak, gitu. Cuman ketika ini ditransformasi menjadi Zoom, wah kendala besar teman-teman. Saya sudah merasakan diajak ngobrol nggak ada yang connect, terus apa misalnya ditanya nggak ada yang jawab, ada pertanyaan nggak ada, bahkan kuliah saya sudah selesai mereka masih ada di dalam Zoom gitu kan. Atau yang paling bikin ilfeel ketika saya bercanda gitu kan, mereka tuh ketawa apa enggak ya, jangan-jangan saya bercanda tapi nggak lucu gitu kan. Kan kita nggak bisa lihat ekspresi mereka. Ya mungkin itu kendala di banyak hal. Misalnya di tempat kerja lah Mas Heri, rapat Zoom, misalnya semuanya off cam. Ada salah satu yang sangat berapi-api menjelaskan. Yang dengerin tuh mereka benar-benar dengerin apa enggak, tahu enggak? Jangan-jangan mereka sambil lihat TV, sambil WA-an, sambil bahkan ditinggal nyapu, ditinggal masak, kan nggak tahu. Berarti dia ngobrol berapi-api sampai kering mulutnya, nggak ada yang dengerin dari tadi, kan ibarat kata gitu. Nah ini tahap yang paling penting. Tahap 3 partially synchronized jadi kunci. Ketika gagal di sini, kita gagal mengelola ekspektasi, ya gagal, teknologinya nggak akan berjalan. Tapi ketika ini berhasil, masuk tahap selanjutnya, fully synchronized. Kalau udah fully synchronized, ya udah tinggal tunggu waktu aja, full DNA. Buktinya apa? Misalnya UI sekarang sudah menggunakan gateway untuk presensi. Nggak mungkin nanti akan kembali ke fase manual lagi. Pasti nanti tinggal tunggu waktu aja, living DNA. Jadi ketika dosen menyampaikan, oke, kuliah sudah selesai, teman-teman silahkan presensi. Tanpa saya harus ngomong lewat apa, mereka sudah paham. Kalau di gateway kan bisa menggunakan barcode ya untuk presensi ya. Kalau di kelas ini saya selalu presensikan manual, jadi kalian nggak ada barcode, harus scan. Oh, karena mahasiswanya cuma 4, siapa yang hadir dan nggak hadir kan saya apal gitu. Gitu. Tapi kalau mahasiswanya banyak kan kita misalnya buka barcode, silahkan presensi. Suatu saat ketika sudah living DNA mereka sudah paham gitu kan. Kalau sekarang masih kendala, kita tampilkan barcode, ada yang kok nggak bisa connect ya Pak? Ini untuk nyekan barcode-nya menggunakan apa? Menggunakan kamera atau menggunakan aplikasi khusus? Masih banyak pertanyaan. Ada juga bahkan yang kok kita nggak bisa masuk ke Zoom? Kendalanya apa? Gunakan akun UI Mas. Oh harus gunakan akun UI. Oh, itu kan apa ya? Bukti bahwa kita belum living DNA. Apa ya? Masih fully synchronized, iya. Karena memang sudah kebijakan dari pusat sudah masuk Renstra. Jadi semua diterapkan di semua divisi, di semua fakultas, semua prodi, semua menerapkan. Cuman belum full DNA tadi. Living DNA, full DNA.
Ya kan, belum live di anak. Semua belum 100% paham di luar kepala gitu. Nah, ini tahap yang paling penting. Oke, tantangannya ini memahami situasi perubahan yang terjadi, kedua memilih strategi yang sesuai, yang ketiga yaitu memotivasi mereka yang terdampak. Ya, khususnya kalau yang ketiga ini yang terdampak SDM-nya. Jadi kita harus motivasi. Kalau kita bicara resistensi tadi, bicara mengelola ekspektasi, kita bagi ke dalam 3 proses ini, teman-teman. Ada organik, ada anorganik. Nah, yang menjembatani antara organik dan anorganik adalah resistensi. Organik itu maksudnya apa? Natural. Misal gini, ya sekarang saya belum organik 100% lah. Misalnya saya di classroom, menginfokan besok Jumat kita kuliah secara sinkron. Kalian udah paham belum kalau kuliahnya lewat Zoom? Kalau sudah paham, berarti itu organik gitu, Pak. Tapi saya takut bahwa yang saya sampaikan itu belum tahap organik. Masih semi organik lah. Alhasil, saya sampaikan, tautan Zoom terlampir gitu kan. Itu membuktikan bahwa saya belum organik menyampaikan informasi. Karena apa? Karena saya takut kalian nggak paham. Oh, harus lewat Zoom. Zoom-nya linknya ini. Padahal kan kalau kalian analisis kan Zoom-nya pasti sama. Link Zoom-nya pasti sama. Dan ketika saya sampaikan perkuliahan, ya pasti lewat Zoom. Saat ini nggak mungkin tatap muka gitu kan. Nah, itu tanda bahwa contoh kasus perkuliahan kita sekarang ya belum 100% organik. Suatu saat misalnya ya naudzubillah gitu ya, misalnya kita online terus sampai 2 tahun 3 tahun ke depan, pasti sudah akan organik. Ketika saya sampaikan besok perkuliahan dimulai jam 1, tanpa saya kasih embel-embel, kalian sudah tahu akan buka Zoom. Nah, itu organik. Kebalikannya adalah anorganik, artifisial. Kita memaksakan kuliah lewat Zoom, mereka tanya, kok saya gagal? Padahal mereka menggunakan akun email yang bukan akun UI. Tapi saya tetap paksakan. Gunakan Zoom, terus saya tambahkan embel-embel informasi di bawahnya, silahkan sign in menggunakan SSO, single sign on UI. Gunakan email UI, dalam kurung gunakan email UI. Kan saya berikan instruksi lengkap. Artinya apa? Mereka nggak paham bagaimana prosedur untuk kuliah online. Setidaknya untuk dapat masuk ke ruang Zoom mereka nggak paham, tapi saya paksakan dengan cara prosedur. Ini loh cara untuk kuliah Zoom. Masuk ke Zoom, terus kalian gunakan SSO UI, terus masukkan email UI, username password kalian masukin di situ. Berhasil masuk. Nah, itu contoh perkuliahan atau proses perkuliahan yang masih anorganik kalau kaitannya dengan transformasi digital tadi. Karena masih kita paksakan. Mereka belum 100% paham, tapi mereka masih harus diberikan panduan. Kalau kita lihat dari bagannya, kita bisa lihat seperti ini. Ada bagan ke atas urgensi, tingkat kepentingannya. Semakin ke atas krisis, berarti ya semakin krisis itu bisa jadi sangat penting banget, atau bisa jadi sangat menyetreskan. Wah, saya lagi hektik banget nih, lagi padat banget. Nah, itu crisis situation, semakin ke atas. Semakin ke bawah, proaktif. Kebalikan dari krisis. Jadi kita fleksibel lah. Kita nggak sedang dalam kondisi stres, nggak sedang dalam kondisi hektik dalam proses transformasi digital tadi. Nah, itu atas bawahnya. Kalau kiri kanannya, welcoming stability dan welcoming change itu dalam artian waktu. Semakin ke kanan, waktunya semakin lama. Semakin ke kiri, waktunya semakin sebentar, dibutuhkan waktu sebentar. Ke kanan dibutuhkan waktu yang lama. Nah, di situ teman-teman dapat lihat ada yang semakin ke kanan berarti kita semakin organik. Semakin ke kiri, dan kirinya pun kiri atas lagi, itu inorganik. Kalau ditranslate inorganik jadi anorganik ya. Beda I dan A-nya. Anorganik. Artinya apa? Ketika kita ingin ideal, transformasi digital ini harus berjalan organik. Impact-nya apa? Ya kita butuh waktu lama. Transformasinya menjadi sangat lama. Dibanding kalau kita inorganik. Itu akan sangat cepat, tapi stres. Siapa yang stres? Pengelola teknologinya stres, terus mereka yang terdampak juga stres. Kuliah kita hari ini, saya berikan tugas teman-teman. Teman-teman silahkan buat tugas membuat rancangan desain untuk
rancangan proses bisnis dan sekalian desain dari aplikasi A. Gunakan tools ini untuk merancang proses bisnis. Untuk merancang aplikasinya, gunakan tools ini. Wah, kalian berada di posisi apa? Anorganik pasti. Karena apa? Pertama, tugasnya banyak, yaitu di luar konteks teknologi ya. Di dalam konteks teknologi, transformasinya tadi adalah kalian harus mempelajari tools A, tools B yang sama sekali kalian belum pernah menggunakannya. Tapi saya paksakan, waktunya 1 minggu. Kalian harus mempelajari. Mau nggak mau, kalau mau pengen dapat nilai, harus mempelajari tools-tools tersebut. Alhasil nggak mungkin kita proaktif. Pasti akan masuk ke fase yang ke atas, yang crisis situation tadi. Ya kan? Jadi saya paksakan. Jadi artinya ketika dikatakan anorganik, berarti ya tadi. Jadi ada stres di situ. Cuman proses transformasi digitalnya lebih cepat. Gitu. Jadi ketika kita ada kebijakan di sebuah organisasi, pucuk pimpinan bilang kita ingin menerapkan ini, kita ingin menerapkan peduli lindungi, sedangkan banyak orang yang nggak ada internet, yang nggak punya perangkat smartphone, nggak tahu bagaimana cara menggunakan peduli lindungi, padahal kita masuk ke seluruh tempat publik harus sudah terdaftar peduli lindungi. Artinya kebijakan ini kan sebenarnya masuk ke yang unorganic change, karena memaksakan, mau nggak mau kita harus. Kita lihat di sini agak ada lengkungan kurva ya. Artinya tetap ada stresnya, tetap ada krisis situation, cuman kecil, semakin mengecil. Proaktifnya juga semakin mengecil juga, sama. Jadi seimbang. Jadi ketika kita jalankan transformasi digitalnya organik, ya belum tentu dia bebas dari krisis juga, belum tentu dia juga proaktif juga. Tapi minimal kita meminimalisir. Jadi nggak 100% kita berada pada situasi krisis, tapi ada juga situasi proaktifnya. Jadi kita agak longgar gitu, agak fleksibel. Nah itu organik, cuman butuh waktu lama. Nah di tengah-tengah antara organik dan anorganik yang memisahkan, yang tengah ini, kalau diistilahkan menggunakan istilah saya tadi adalah resisten tadi, penolakan. Semua kan pasti pengen organik berjalannya kan, cuman ketika diterapkan ada penolakan, wah saya nggak paham, saya di rumah nggak ada internet, saya nggak ada perangkat smartphone, akhirnya ada resisten di situ, akhirnya bergeser menjadi anorganik. Ya mungkin ada, cuman jarang yang sebuah institusi, organisasi ketika transformasi digital dilakukan langsung memang strateginya anorganik. Mungkin jarang, mungkin tidak sebesar yang menginginkan organik tadi. Jadi perubahannya ya selaras, tidak membuat korbannya menjadi stres, menjadi tertekan gitu. Sekarang sambil rehat biar kita nggak terlalu ngantuk, dan kopi saya kebetulan udah habis gitu ya, Pak, buat kopi lagi. Studi kasus ya, gampang aja, cari kasus-kasus yang gampang, dan kasusnya udah saya berikan. Nah ini pas berempat, minta tolong teman-teman dibahas dari aspek, ya boleh nanti ada disambungkan ke organik anorganik, dua ini, satu ini. Effective change model, pengelolaan ekspektasinya seperti apa, pengelolaan perubahannya seperti apa, apakah ada ya sama seperti ketika kita membahas studi kasus ini gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ya, paham semua ya. Nah saya bagi satu-satu tuh, nggak perlu analisis yang dalam banget gitu, enggak, yang ya sekenanya aja, yang ada dalam pikiran teman-teman apa ya itu yang disampaikan saja. Digitalisasi institusi untuk Mas Arief ya. Terus digitalisasi pembelajaran selama pandemi untuk Mas Hamdani, pasar digital atau marketplace ke Mas Heri, terus fenomena digital platform untuk Mas Rahmat ya. Nah untuk yang poin keempat itu fenomena digital platform ya secara umum ya. Jadi kita sekarang ada Gojek menggantikan ojek, terus ada Traveloka menggantikan agen tiket. Terus ada ya masuk yang ketiga, masuk di digital platform juga bisa. Ada Tokopedia, Shopee, itu membahas mengenai mengganti pasar, mengganti swalayan gitu. Nah, dari aspek tadi pengelolaannya seperti apa? Pengelolaan perubahannya. Minta tolong untuk dianalisis. 5 menit ya, coba dicari ide dulu, nanti kita diskusikan.
Suara saya apakah masuk? Saya Pak. Mas Rahmat. Ya, saya baru sempat baca yang ini sih Pak, yang tentang Gojek Pak. Jadi yang dua tadi belum sempat gitu Pak. Jadi saya cuma bahas Oke, Gojek, nggak nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Gimana Mas? Jadi saya tadi sempat baca di sini tentang mengelola perubahan transformasi digital pada bisnis platform itu Pak ya. Saya lihat dari sejarahnya, pertama Nadiem Makarim ini membuat Gojek itu tahun 2010 Pak. Itu masih mempunyai 20 pengemudi. 20 pengemudi, yaitu dengan proses bisnisnya konsumen dia tuh masih menelpon call center, telepon atau BBM, dia menghubungi call center. Kemudian call center yang mencarikan drivernya. Kemudian tahun 2015 itu dibuat perubahan oleh si Nadiem Makarim tadi, yaitu tanpa perlu ke call center, prosesnya tidak perlu ke call center lagi untuk proses pemesanan Gojek. Dia langsung mengupgrade-nya langsung kepada drivernya. Jadi di sini saya lihat proses perubahannya yang sempat saya baca tadi, itu termasuk udah apa namanya? Udah terjadi perubahan pengelolaan transformasi digital. Saya kira berarti masih dari itu ya Mas ya, ojek yang konvensional menjadi ojek digital ya. Iya Pak. Ya. Sebelumnya tidak apa ya, sebelumnya ada orang tidak berpikiran untuk menjadi sopir ojek gitu ya, driver ojek. Sekarang dengan adanya Gojek, levelnya kan status sosialnya dalam tanda kutip menjadi naik ya, sopir ojek dengan adanya Gojek. Orang berpikir jadinya karena udah di upgrade dari segi teknologinya, orang berpikir lebih mudah gitu, tanpa perlu harus ke call center dulu menunggu lagi gitu Pak. Jadi orang kalau mau pesan Gojek tuh langsung sama drivernya gitu, jadi prosesnya lebih cepat. Oke, berarti dari transformasi Gojek yang perlu dikelola kan dua ya, dari aspek yang terdampak langsung lah. Jadi ada driver dan juga ada dari sisi konsumen ya Pak. Pemikiran kalau konsumen gitu. Kalau menurut Mas Rahmat, untuk konsumen itu banyak positif atau negatifnya yang harus dikelola dari Gojek? Positif sih Pak, karena lebih banyak orang terbantu gitu Pak. Kalau negatifnya paling ya kayak saingannya ojek pangkalan itu pun kan sekarang udah nggak terlalu banyak gitu Pak. Jadi dulu awal-awal masih banget ya pertentangan ojek digital dan ojek pangkalan gitu. Iya. Sering kasus. Saya pernah dulu ke itu Mas Rahmat, pernah ke Palembang. Di Palembang turun di bandara, saya naik taksi yang konvensional ya. Jadi taksi yang ada di bandara itu, naik jalannya kan sebenarnya cuma berapa kilo, 2 atau 3 kilo tujuannya gitu ya, 2 atau 3 kilo. Tapi sama drivernya dialihkan ke jalur-jalur yang tidak seharusnya, yang nggak sesuai map. Setelah kita ngobrol ternyata takut kalau nanti ketemu ojek-ojek yang digital. Ya salah satu impact dari transformasi digital ya. Berarti yang harus kita kelola kan driver tadi. Dari sisi konsumen ya benar, mungkin kalau kata Mas Rahmat banyak positifnya ya. Kita jam 11 malam kalau mau pesan ojek kan takut ya kadang gitu kan. Tapi dengan adanya Gojek kita kan menjadi apa ya, ketakutan kita menjadi berkurang lah setidaknya, benar nggak? Karena ya kita lihat di situ ada data dirinya jelas, ada di aplikasi juga ada platnya ya, plat nomor dan lain sebagainya. Kita bisa lihat testimoni dia bintangnya berapa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Iya Pak, sama-sama. Selanjutnya Mas Heri. Ya Pak. Kalau yang marketplace tes, ya. Ya, tes 1 2 3. Kedengeran Pak? Ya, masuk. Oke, baik. Di sini saya ngambil contoh marketplace itu Tokopedia karena ini asli dari Indonesia, jadi saya ngambil.
Jadi itu dari transformasi digital yang terjadi pada Tokopedia itu, pendirinya itu namanya itu William ya. William bersama rekannya yaitu Letters Property Edition. Dia itu mulai bangun pada tanggal 17 ya, kalau nggak salah 17 Agustus 2019. Itu udah cukup lama. Dia bukan dari yang kita lihat, jadi bukan apa yang kita pikirkan dari manual ke digital gitu, bukan. Tapi si William sama rekannya ini emang benar-benar dia memulai bisnis ini kenalnya itu dari emang digital, benar-benar digital. Tapi hanya di awal ya lahirnya langsung digital ya. Awalnya langsung digital. Tetapi ini tapi hanya ada transformasi. Ada Pak, ada beberapa transformasi banyak juga dari beberapa tahunnya itu misalkan. Dari tujuannya itu untuk memeratakan ekonomi si penjual-penjual itu gitu. Ya ibaratkan menyediakan ya, apalagi sama aja seperti platform gitu ya, menyediakan untuk kebutuhan yang pasar-pasar gitu misalkan. Kayak pedagang yang manual menjadi otomatis gitu. Nah itu 10 terus kemudian 10 tahun pertama Tokopedia itu mendorong perekonomian digitalnya itu dengan motivasi masyarakat Indonesia yang tadinya guna belanja di berjualan di toko biasa seperti kayak ruko-ruko gitu, sekarang udah mulai berjualan di Tokopedia gitu untuk menyediakan jasa-jasanya. Terus juga pada tahun 2000 berapa ya? Tahun 2016 itu mulai produk-produk digital banyak banget dipasarin di Tokopedia sampai masuk ke 2020 lancat aja ya 2020 itu beberapa jasa Tokopedia itu beberapa jasa itu masuk, jadi bukan hanya sekedar jual beli produk ya, tapi dia juga memberikan jasa pembayaran seperti pembayaran listrik gitu ya, pembayaran PTAM, bahkan pembayaran pendidikan gitu. Terus juga transformasi digital juga terus berjalan di tahun 2020. Dia juga merangkul dompet digital kayak seperti OVO gitu. Nah itu juga udah mulai dirangkul sama Tokopedia, apalagi yang kemarin-kemarin tahun 2021 awal-awal dia juga merangkul Gojek ya, Gojek. Jadi yang ngajak si Gojek lah untuk bertransformasi digital untuk memberikan layanan untuk masyarakat gitu. Misalkan biasa tadinya pengiriman barang hanya menggunakan jasa kurir biasa atau paket-paket dari CNE, misalnya sekarang sudah merangkul si Tokopedia merangkul si Gojeknya, jadi bisa diantar menggunakan untuk yang jaraknya dekat-dekat gitu ya. Untuk jalan-jalan dekat gitu. Itu aja sih Pak yang saya baca-baca di Tokopedia. Kalau yang terdampak siapa Mas menurut Mas Heri dengan adanya dampak yang harus dikelola gitu, baik dari SDM atau dari kebijakan gitu kalau ada? Nah ini terdampak ini paling menonjol sih untuk ininya ya pembeli sama si penjualnya itu sendiri, karena kan ini kan e-commerce, jadi ya mau nggak mau ya si dua user itu pembeli sama penjualnya. Jadi dari segi dari penjualnya dia juga harus bersaing dengan si penjual yang lainnya juga gitu. Terus kemudian karena semua bisa buka toko ya, semua bisa buka toko, akhirnya saingannya inovasi gitu kan. Banyak ya. Terus untuk yang pembeli juga misalkan kebutuhannya itu misalkan saya pengen ini gitu, mau belinya di mana gitu kan sekarang udah mudah sekali untuk mencarinya gitu, tapi dalam kendala memakan waktu yang cukup lama untuk menyampai barang sampai tujuannya, begitu sih Pak. Oke, jadi kalau yang inovasinya jelas ya, cuman inovasinya mungkin beda, dari lahir dia sudah digital, jadi transformasinya lebih ke inovasi gitu ya, fitur baru atau pelayanan servis. Nah sebenarnya ada kesamaan kalau kasus yang disampaikan tadi Mas Rahmat dan Mas Heri untuk dampak ya, sama-sama dari dua pihak, ada konsumennya sama gitu. Kalau yang Gojek tadi berarti driver atau driver taksi yang konvensional dengan digital, marketplace berarti penjual ya. Penjual ini juga sebenarnya kan ada yang harus dikelola juga kan. Semisal penjual yang sebelumnya terlanjur sudah punya toko, itu berarti harus dikelola.
Karena apa? Karena tidak semua pengelola toko mereka paham digital, mereka punya smartphone, paham mengoperasikan Tokopedia. Jadi itu harus dikelola. Ya, gimana caranya si Gojek agar merangkul misalnya UKM tadi, agar bisa bersaing juga. Mereka sudah punya toko yang ada secara fisik, tapi mereka juga punya toko digital. Itu harus dikelola. Nah, selanjutnya saya nambahkan harus dari sisi kebijakan, misalnya untuk yang Gojek, berarti kan dia berpengaruh juga ke sopir, misalnya taksi yang konvensional. Mereka kan ada aturannya, yang dulu sempat ramai. Saya nggak tahu yang setelah sempat ramai itu apakah ada kebijakan perubahan atau enggak. Untuk taksi, mereka harus plat kuning. Padahal untuk ngurus plat kuning kan ada syarat khusus sendiri. Sedangkan untuk Gokar, dia nggak perlu plat kuning kan, yang penting punya mobil, memenuhi syarat, dia bisa menjadi driver Gokar gitu kan. Nah itu juga berarti harus dikelola itu. Bagaimana? Berarti berpengaruh dengan misalnya dengan Kementerian Perhubungan, misalnya harus ada kebijakan yang terpengaruh di situ. Sama halnya untuk yang Mas Heri tadi, misalnya Tokopedia, Marketplace, itu banyak yang terpengaruh sebenarnya kebijakannya. Masalah pajak, kedepannya pasti akan ada. Itu juga harus dikelola karena emang semakin besar Marketplace terus driver ojek itu transaksinya mungkin besar banget, jadi harus dikelola juga. Jadi berpengaruh ke kebijakan dari pemerintah pusat juga. Jadi kita lanjut ke yang dua dulu, Mas Arief dulu, yang digitalisasi institusi. Mungkin Iya, studi digitalisasi kasusnya di institusi lokasinya langsung sendiri saja ya. mungkin ya institusi sendiri betul. Ya seperti kasus tadi digitalisasi institusi terkait dengan dulu kan kalau sistem informasi akademik kayaknya sudah terlalu banyak yang bahas gitu ya. Mungkin lebih ke arah yang beberapa kali saya saya dengan Pak Teduh itu saya angkat kasusnya adalah terkait dengan pusat pengembangan bahasa atau P2B. Kalau lebih tepatnya ya kayak silaksnya UII gitu ya. Transformasi digital yang ada di situ adalah ketika dulu kan kita harus khusus bahasa apapun, bahasa itu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis dan segala macam, kan kita harus hadir gitu ya. Sama ujian juga harus hadir. Nah, pada partially sekarang kan sudah ada ya. Partially synchronized sudah ada sistemnya, sudah ada berjalan, apalagi sekarang kayak misalkan pelatihan kan sudah bisa via Zoom, ujian pun sekarang juga sudah via Zoom, tidak perlu hadir di situ. Change manajemennya yang terkait di sini adalah melibatkan ada organiknya juga dan kalau bahasa Indonesia apa tadi? Anorganik. Ya di situ. Yang pertama terkait karena mungkin orang-orangnya SDM-nya yang mengelola itu masih muda-muda ya, jadi ya hampir boleh dikata smooth ya, artinya tanpa perlu paksaan atau tanpa perlu mereka yang masih muda pun sudah begitu mudahnya, atau sudah ya kalaupun istilahnya diajari sedikit sudah nyambung gitu ya. Itu mungkin yang change management yang di organik. Sama manajemen perubahannya adalah ya karena SDM-nya mudah, jadi ya tidak perlu ada kasus atau kebakaran yang di videonya Pak Teduh itu kan ada kebakaran dulu baru dipadamkan atau apa itu ya lebih mudah sih, artinya lebih smooth karena mungkin itu tadi SDM-nya yang sudah lebih mudah diarahkan ya. Jadi walaupun ketika misalkan dari sisi peserta trainingnya, kebetulan itu masih internal mahasiswa. Jadi dari mahasiswa gitu ya. Jadi ya sama-sama masih muda, masih bisa sudah digital literasinya sudah lumayan. Jadi ketika mendaftar pun ya kayak apalagi mereka sudah kenal Facebook segala macam, sign in, apalagi di sebelum
sebelumnya pun kita kan sudah pakai single sign on gitu ya. Jadi pendaftarannya pun oh ya silahkan pakai single sign on. Ya udah, jadi mereka tidak perlu repot-repot lagi mengisikan username lagi, password baru lagi karena sudah ada single sign on. Jadi kalau menurut saya itu paling smooth ya, paling smooth. Tapi ya karena memang didasari sebelumnya infrastrukturnya sudah mendukung gitu untuk itu. Jadi kayak Zoom itu sudah ada dibelikan. Jadi mahasiswa pun tadi sekarang sudah punya Zoom terlisensi. Jadi nggak perlu nggak perlu gitu ada nggak perlu loginnya pun sudah tinggal memakai loginnya Google. Jadi nggak perlu tanya lagi. Jadi foundationnya itu sudah ada. Jadi masuk ke Zoom berarti untuk single sign on-nya Mas Arief sekarang 2 ya? Ya betul, ada 2. Ya, karena salah, ada 2 UII, makanya ini kan kebetulan malah Chrome sekarang sudah mendukung ini ya, multiple profile ya. Jadi satu window. Satu window untuk satu profile. Jadi ada beberapa. Bukan, berarti artinya kalau saya beda window ya. Beda window. Jadi kalau mau lihat tugas-tugas, saya ini akunnya UII, ini akunnya UNJ. Betul. Itu. Jadi kalau dari sisi ini Mas, sorry Mas saya potong. Ya. Saya tuh penasaran dari dulu kalau yang pelatihan yang akhirnya bertransformasi menjadi online, legalitas atau spesifiknya misalnya sertifikat itu menjadi seperti apa sekarang? Kan kalau sertifikat asal ya kehadiran di situ ya hampir kayak kuliah juga sih sebenarnya. Kehadiran. Sama berarti ya nggak terpengaruh ya? Nggak pengaruh. Itu apalagi itu kan kayak non formal ya, bukan kayak pelatihan non formal kalau menurut saya loh. Non formal dalam arti kayak apa sih? Bukan yang menghasilkan gelar gelar karena ini mungkin sertifikatnya gitu ya. yang mengeluarkan kan dari institusi terkait ya, dari UNY. Betul. Penyelenggara sekaligus yang mengeluarkan sertifikat. Nah mungkin yang saya penasaran ini, mungkin Mas Arief bisa bantu jawab. Kalau misalnya kita sertifikasi itu loh, karir misalnya kita ikut Cisco atau misalnya Oracle, itu kan ada standar ya, ada modul, ada standar, dan ada ujiannya juga ada. Nah, ketika beralih ke menjadi digital gini, apakah terganggu apa enggak gitu? Enggak. Kebetulan tadi kan ini terkait ujian. Jadi ujiannya juga online. Jadi hampir mirip kayak Silax kemarin di ujiannya. Jadi diawasi via Zoom. Jadi terima kasih Mas Arief, malah kasus real ya, bagaimana mengelola transformasi digital di tahap ketiga ini. Oke, sekarang Mas Hamdani kayaknya udah kedinginan di luar ya Mas. Dingin apa panas di sana Mas? Dingin Pak, dingin. Jadi hawanya gitu terbuka gitu kan. Sejuk ya. Oke, silakan Mas Hamdani untuk yang digitalisasi pembelajaran ya selama pandemi seperti apa? Terima kasih. Jadi di sini sangat menarik ya. Jadi kebetulan juga. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas Mas. Jelas aman. Kebetulan di sini juga ini ya terkait langsung berimpact langsung sama saya pribadi gitu ya. Jadi kan sebelumnya sebelum COVID-19 sudah jauh-jauh hari kan dulu ada isu kalau sistem pembelajaran di Indonesia itu akan digitalisasi atau transformasi ke digital gitu ya sebelum pandemi. Ada isu-isu kayak gitu dulu. Nah, jadi kebetulan pandemi hadir gitu kan, sebelum itu diterapkan, transformasi itu diterapkan dulu sebelum COVID. Nah, tiba-tiba tahun awal 2020 akhir 2019 ya, COVID itu muncul. Nah, jadi gimana ya, saya baca tadi itu, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan Zoom ya, atau transformasi Zoom buat kuliah, buat meeting dan lain sebagainya gitu ya. Jadi organik atau anorganik mungkin di sini saya memahami agak beda ya. Dulu sebenarnya dia anorganik menjadi organik gitu kan. Jadi sebelum maaf ya, kebetulan banyak ini yang lewat bising mungkin dekat jalan. Jadi gini ya, dulu contoh mahasiswa misalkan dia sebelumnya belum pernah
menggunakan Zoom atau menggunakan transformasi digital untuk melakukan perkuliahan gitu ya. Anorganik sebenarnya. Jadi dia itu kayak kepaksa gitu kan, kepaksa mau tidak mau dia harus memahami Zoom gitu, harus memahami, harus bisa. Karena kalau yang dibahas sama nah tadi, kalau tidak mau seperti tugas yang ini kan tadi kan, kalau tidak mau berarti tidak dapat nilai gitu. Jadi seperti itulah mahasiswa pada saat ini. Contoh saya sendiri, karena saya dulu kuliah belum pernah menggunakan Zoom sama sekali ya. Jadi saya masuk S2 ini baru pertama kali menggunakan Zoom. Jadi kemarin pas pertama itu saya nanya gitu, gimana sih cara screen saver ke screen apa gitu. Share screen gitu ya. Iya, gimana sih caranya? Oh, keluarnya gimana gitu. Akhirnya saya klik tombol apa itu. Jadi keluar sendiri gitu. Nah, jadi yang biasanya anorganik menjadi organik gitu kan, karena kebiasaan, karena kebutuhan gitu. Nah, di sini imbasnya di sini ke mahasiswa, mungkin ke perkantoran sebuah institusi atau organisasi dan lain sebagainya. Karena kerja pun sekarang kan pakai Zoom biasanya ya, pakai Zoom atau online gitu, meeting dan lain sebagainya. Gitu sih gambaran. Di sini juga kendalanya itu seperti yang saya alami gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang di kota gitu kan, fasilitas smartphone punya, jaringan internetnya cepat, lancar dan lain sebagainya. Ya, beda halnya dengan kita-kita yang ada di pelosok gitu ya. Jadi punya tantangan tersendiri gitu. Oh, jadi kuliah pakai Zoom itu jadi greget gitu ya, agak greget gimana gitu ya, karena ada tantangan tersendiri gitu. Mungkin kalau di kota, oh ya pakai Zoom biasa aja gitu responnya. Oh iya, saya sudah punya laptop atau smartphone, oh jaringan sudah lancar gitu ya, maksimal. Nah, beda halnya dengan kita yang ada di kampung gitu atau di pelosok yang jaringannya ya terbatas juga ya. Mungkin smartphone punya, tapi kalau jaringannya juga nggak lancar ya sama aja gitu kan. Nah, gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Hamdani. Saya malah jadi tertarik dengan kisahnya Mas Hamdani. Malah bisa jadi topik tesis Mas. Iya kan? Transformasi digital di lokasinya Mas Hamdani seperti apa di Lombok Tengah, jadi bagus Mas malah, ya kan, relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Iya. Ya, itu bagus kalau didalami Mas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya, gimana ya transformasi ya seperti kita ini ya, saat ini ya kita lagi ngalamin langsung gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hamdani. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu strategi sufisiensi. Kita bahasnya lebih cepat karena sebenarnya ini terkait dengan diskusi sebelumnya. Kita tinggal menambahkan poin-poin. Ketika tadi kita sudah membahas ada proses transformasi, terus ada yang harus dikelola, ada perubahan yang harus dikelola di situ kan. Nah, selanjutnya ketika ada perubahan yang harus dikelola, kan kita tahu tuh yang harus dikelola apa. Berarti kan kita tahu plusnya apa, minusnya apa. Yang plus dikelolanya seperti apa, yang masih minus dikelolanya seperti apa. Artinya ketika kita sudah tahu plus minusnya, berarti kita tahu strateginya. Strategi ketika kita pecah menjadi kecil-kecil, kan kita bisa pecah menjadi beberapa opsi. Biar apa? Ketika gagal strategi A, kita masih punya opsi lain. Ada opsi B, opsi C, dan seterusnya. Artinya di sini strategi sufisiensi, artinya ada kecukupan strategi nggak sih? Ada opsi nggak sih? Misalnya seperti kasusnya Mas Hamdani, di rumah nggak ada internet, akhirnya harus keluar rumah gitu ya Mas ya. Itu kan contoh strategi sufisiensi. Ya kan transformasi juga ya Mas Hamdani ya, betul kan? Jangan pikir hanya di tempat Mas Hamdani aja, di Jogja juga banyak Mas. Itu spot-spot yang internet nggak masuk tuh ada Mas. Di tempat saya tuh spot, nggak tahu, saya tuh di Sleman, di kecamatannya Sleman, kabupatennya Sleman, harusnya kan malah pusatnya Sleman harusnya, tapi internet pun nggak masuk, percaya nggak percaya. Jadi kalau saya matikan wifi saya kan pakai IndiHome wifi-nya dimatikan, paket data saya nyala, Telkomsel padahal itu nggak bisa masuk, WA pun nggak masuk teman-teman. Saya harus nyari titik-titik tertentu, saya sampai apal kalau saya berdiri di sini, saya bisa ngirim WA. Itu ada, seperti yang diceritakan Mas Hamdani, itu kendala kita, tantangan terbesar transformasi digital gitu.
sebelum kita masuk ke konten apa yang ingin kita rubah, sebenarnya ya infrastruktur kita aja masih belum mendukung gitu ya. Oke, kita bahas opsi strategi yang kita miliki itu apa gitu. Nah, ini ada kasusnya adalah Google, atau sekarang katanya ganti Alphabet ya. Sama halnya Facebook menjadi Meta gitu. Cuman kok nggak ganti-ganti. Ternyata setelah saya pahami, mereka tuh nggak ganti nama ya, cuman ganti perusahaan induk. Koreksi kalau saya salah. Jadi Google, mereka kan punya anak cabang perusahaan gitu. Akhirnya ketika Google sudah mecah menjadi beberapa perusahaan, akhirnya harus ada holding perusahaan yang selaku pemilik utama holdingnya. Nah, holdingnya itu Alphabet. Alphabet ada perusahaan, di bawahnya ada Google. Sama halnya untuk Meta, mungkin Meta atau apa sih? Meta ya? Meta itu sebagai holding. Nah, di bawahnya mungkin nanti ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, kasus ini kita soroti untuk yang Google atau Alphabet tadi. Nah, pada kasus inovasi atau opsi strategi yang mereka miliki, mereka punya formula ini. Dan ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan lain ternyata, yang berbasis digital di luar sana. Jadi ada formula 70-20-10. 70 di sini kita lihat adalah core bisnis mereka, bisnis utama mereka. Yang 20 itu bukan core, tapi yang mendukung. Kalaupun nggak ada, core-nya tetap jalan. Tapi kalau ada, semakin meningkatkan. Nah, sedangkan yang 10% ini yang di luar bisnis, yang nggak nyambung gitulah. Google punya anak perusahaan, misal gitu, Google berencana atau sedang ada prototipe bikin mobil otomatis ya, jadi bisa jalan sendiri. Itu kan nggak nyambung dengan Google. Yang core bisnis Google itu apa? Core bisnis Google itu mesin pencari, ya kan? Searching. Nggak ada kaitannya dengan mobil otomatis. Nah, artinya 10%-nya itu contohnya adalah mobil otomatis tadi. 70-20-10. Kita bisa interpretasikan di beberapa referensi, yang 10 ini adalah inovasi. Jadi ketika kita punya proses bisnis di suatu instansi, kan kita asumsikan berarti proses bisnis kita 100% ya. Nah, yang bisa kita ubah, yang bisa kita inovasi, disrupsi dengan teknologi hanya 10%. Yang pada bagian bawah, yang bisnis baru tadi. Karena kita kan menghasilkan proses bisnis baru ya dengan adanya teknologi, tapi tidak merubah yang lainnya, yang 90%-nya itu. Nah, ini contoh beberapa perusahaan yang di beberapa referensi menyebutnya 10x inovasi. Karena kenapa 10x? 10x itu maksudnya 10 kali. Filosofinya apa? 10 kali ya maksudnya mereka menghasilkan inovasi. Ketika dia berhasil, dia akan impact-nya 10 kali lebih besar. Karena presentasinya kan cuma 10%. Wah, ini cuma nggak ada apa-apanya dibanding bisnis utama mereka yang senilai 90%. Tapi ketika inovasi mereka berhasil, akan menjadi impact-nya 10 kali lipat. Artinya bisa jadi dia masuk ke yang sini, yang 20%, atau masuk ke yang 70% kalau berhasil. Nah, contoh inovasi di beberapa perusahaan ini yang awalnya itu 10%. Mungkin kita asing dengan beberapa, tapi familiar dengan beberapa. Contohnya Gmail. Siapa sih sekarang kita yang nggak punya akun Google, Gmail? Ya, ada nggak? Ada yang masih pakai akun Yahoo nggak? Yang Mungkin. Yahoo kayaknya sejak 2018 atau 2015 saya udah nggak pakai kayaknya. Ya, entah itu masih ada apa enggak. Mungkin semuanya sudah punya Google ya. Sign in menggunakan media sosial apapun, pasti kita milihnya sign in with Google, ya kan? Awalnya ini hanya 10% Gmail itu. Dari proses bisnisnya Google. Kecil banget, karena 70%-nya kan tentu saja mesin pencari ya. Di sini. Dia hanya 10%, tapi ya nggak perlu kita analisis panjang lebar. Gmail sekarang seperti apa gitu. Kayaknya sekarang malah sudah menjadi core ya dari Google. Selain dari mesin pencari tadi. Kalau Google sebagai mesin pencari ya memang nomor 1 lah, belum ada saingannya mungkin sampai saat ini. Cuman yang Gmail ini berawal dari inovasi yang presentasinya hanya 10%. Sekarang menjadi seperti apa? Ini contoh inovasi yang berhasil. Nah, ada lagi mungkin bahasa pemrograman Java di sini ya. Java ya teman-teman sudah kenal semua lah. Mungkin saat kuliah mempelajari bahasa pemrograman Java sangat populer. Sekarang mayoritas pemrograman berbasis mobile, Android, mereka menggunakan apa? Java.
Namun ternyata Java itu ya di perusahaannya dulu hanya 10% ini, hanya bagian inovasi yang tidak terkait secara langsung dengan proses bisnis mereka. Ada lagi mungkin satu ini, ada PlayStation, PS, keluarannya Sony. Ternyata dia juga 10%, hanya bagian dari inovasi, bukan core bisnis mereka. Saya nggak tahu Sony itu bisnis utamanya apa. Mungkin TV, mungkin ya perangkat digital lah ya, yang selain PlayStation. Kayaknya Tapi jualan sekarang kamera kayaknya, modul kamera ya. Soalnya awalnya dipakai di kamera mana ya? Ya. Karena kamera lah core bisnis mereka. Sekarang sudah merambah PlayStation, bahkan sekarang sudah sampai ada PlayStation 5. Artinya kan memang banyak yang berminat, sudah tidak lagi menjadi bagian dari 10%, mungkin sudah beralih ke yang lebih atasnya, mungkin sudah menjadi core bahkan ya. Kalau PlayStation ya pasti Sony gitu. Dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa lihat. Oke, sekarang studi kasus lagi, kita bahas kilas sebelum kita tutup setelah ini selesai. Karena sudah jam 3 di sini, mungkin yang Mas Handani sudah berapa? Sudah jam 4 ini ya. Dari Mas Rahmat langsung. Kalau dari sisi tadi yang ada 70, 20, 10 gitu, kita bahas fokus yang inovasi aja gitu ya. Kalau Mas Rahmat tadi apa sih tadi? Saya Gojek yang tadi, fenomena digital ya, Gojek. Gojek itu apa sih 10% inovasinya menurut Mas Rahmat? Menurut saya itu dompet digital ini, Pak. Dompet digital sekarang dompet digital. Udah bagian bisnis sama Gojek kan. Cuman sekarang dia hampir semua orang pakai dompet digital gitu, Pak. Jadi dia yang awalnya hanya inovasi sekarang udah hampir jadi pokok gitu. Bahkan sekarang nggak cuma digunakan di aplikasi Gojek ya. Iya, Pak. Pembayaran yang di luar Gojek pun bisa menggunakan GoPay ya. Iya, Pak. Jadi benar, kayaknya itu inovasi yang 10x tadi sudah meningkat berkali-kali lipat dari 10% tadi ya Mas ya. Iya, Pak. Kalau Mas Heri untuk Tokopedia tadi? Iya, Tokopedia paling 10%-nya dari tadinya penjualan barang atau produk, sekarang jasa, Pak. Jasanya itu kita bisa beli pulsa listrik juga ya di Tokped sekarang ya. Pembayaran pendidikan juga bisa, Pak. Pembayaran pendidikan, PTAM, gitu, BPJS bahkan itu ya. Gitu. Bahkan bisa itu beli emas tiket juga bisa, investasi emas juga bisa. Kan? Beli tiket. Investasi emas juga bisa. Nah, itu kan contoh inovasi ya, yang jauh dari kata marketplace awalnya ya. Iya. Tapi akhirnya malah jadi fitur utama mungkin sekarang gitu ya. Oke, Mas Arief, kalau di UNY apa Mas? Inovasi ya, yang inovasinya sedang atau tadi mungkin yang akan gitu? Yang sedang tadi, yang sudah mungkin ya, karena tadinya kan mereka basisnya di kelas dan semacam ujiannya. Sekarang pun tadinya itu kan hanya digunakan kalau misalkan opsi yang istilahnya tidak sempat atau jauh ya, ujian yang mahasiswa yang masih di rumah atau apa ujian. Nah, sekarang malah jadi inovasi itu dipakai untuk ujian seluruh Indonesia. Yang tadinya hanya dipakai di mana di P2B itu tadi pusat bahasa, sekarang malah dipakai untuk Kementerian Pendidikan di Dirjen GTK ya. Itu sih yang tadinya berarti hanya di ada levelnya kemungkinan suatu saat misalnya pandemi selesai sudah mulai kuliah luring gitu ya, ini tetap diterapkan gitu berarti tetap diterapkan ya? Kemungkinannya seperti itu gitu ya. Iya betul, karena emang sekarang sudah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan kalau nggak salah itu dipakai ujian PPG. Nggak tahu nanti kalau berkembang lagi ke segala macam. Karena secara efektifnya mungkin efektif ya. Biasanya kan kalau ujian mereka kalau terkait PPG ini kan hanya ada di kayak misalkan di Lombok dan segala macam, mereka mendatangi TUK namanya, tempat ujian kompetensi ya namanya. Itu misalkan kalau di pulau-pulau terluar gitu kan mereka mendatangi misalkan Lombok gitu ya, universitas yang ada di Lombok atau universitas yang ada di NTB gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan biaya juga, menginap, hotel, biaya kapal, biaya bis dan segala macam. Nah, itu ketika dikonversi ke pulsa itu udah sangat-sangat murah gitu. Walaupun ya tadi itu harus tetap ke kota cari sinyal. Tapi setidaknya itu tidak perlu
menginap, tidak perlu hotel dan segala itu udah sangat jauh menguntungkan bagi para peserta ujiannya gitu Pak. Dan Mas Arif, kalau Mas Hamdani ini apa Mas? Ada nggak inovasi Jadi yang di sini, terpikir mungkin gitu? kalau pendapat saya, pemahaman saya ini mungkin ada dua yang paling mencolok di sini ya. Jadi itu ya Google Platform, Zoom sudah Google Platform, Zoom, aplikasi Zoom sudah jelas gitu kan. Yang dulunya mungkin sekedar dipakai buat apa gitu kan. Kan memang sebelum pandemi juga Zoom kan udah ada gitu kan, mungkin sudah dipakai gitu kan. Nah, setelah adanya pandemi mungkin dari 10% meloncat ke sekian persen gitu, karena hampir 80 lebih gitu ya persen menggunakan Zoom gitu. Kalau penerapan seperti Classroom gimana Mas di tempatnya Mas Hamdani? Classroom, iya Google Classroom maksudnya. Google Itu Classroom juga, ya? iya terpakai juga, dan satu hal lagi di sini kan penyedia jaringan, jasa jaringan. Jadi kan banyak yang berasumsi gitu kan, mungkin kalau pakai kota gitu ya, beli kota terus mungkin boros gitu ya. Jadi mau tidak mau mungkin pasang IndiHome gitu kan. Jadi imbasnya itu juga ke penyedia jasa jaringan gitu ya. Oke, siap Mas Hamdani. Terima kasih teman-teman atas atensinya selama 3 pertemuan ya. Kuliah kita tidak satu arah, saya benar-benar malah saya lupa. Saya nggak seperti ngajar kalau bersama rekan-rekan di sini. Saya seperti ngobrol. Apalagi dari daerahnya masing-masing. Tadi ada Riau, ada Mas Arif juga sama seperti saya di Jogja, ada dari Bengkulu, Mas Rahmat, terus Mas Hamdani dari Lombok. Kita dapat perspektif yang sangat luas, sangat tepat dengan materi kita kali ini, transformasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sedikit ada kesalahan. Nanti mungkin kalau kita sudah bisa offline, kita bisa ketemu di kampus ya, Pak. Oh, siap. Mungkin mewakili Mas Arif gitu ya. Minta maaf semua kalau ada salah kata gitu. Oke. Oke.